wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'mah wa hadana ila dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zainal Mutakin selaku wali kelas 8H yang alhamdulillah luar biasa semangatnya dari Polda Selatan ke Polda Utara. Nah, ini Polda beneran ya, Utara. Dan juga tentu kepada Sahibul Bait Ibu Sukma. Alhamdulillah kali ini bisa menerima silaturahmi kita semuanya, dan juga tentu kepada ayah bunda dari kelas 8H dan juga anak-anak yang hadir. Marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini atas limpah nikmat, rahmat, hidayah dan inayah Allah, kita bisa bertemu di forum silaturahmi yang ini kebetulan masih di bulan Syawal, maka ngiras-ngiras silaturahmi dan syawalan nanti sudah sama-sama kita berikrar. Kalau diparingi wekdal pinten menit? Berapa sudah? Halo panitia, saya diberi waktu berapa menit? 10 Pak, tadi 10. Ya? 10. Nambah gak apa-apa ngamen tadi. 10 insya Allah kita mengurai satu ayat yang pendek tapi ini cukup padat. Bapak Ibu, tadi saya bacakan salah satu firman Allah yang sangat pendek sekali bunyi ayatnya, tetapi sangat padat dan ini sangat berat. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kalau dilihat di beberapa tafsir, Rasulullah itu kalau menerima wahyu dari malaikat Jibril langsung diterima, dihafal, disampaikan ke umatnya, ke sahabat-sahabat yang lain. Tapi dalam kisah ketika Rasulullah menerima ayat ini, surat Al-A'raf ayat 199, Nabi Muhammad itu ternyata tanya kepada malaikat Jibril, dan ini jarang gitu ya. Ya Jibril, apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat ini? Tolong saya dijelaskan gitu ya. Ternyata apa? Malaikat Jibril menjawabnya, Rasulullah, saya juga tidak tahu. Saya kan hanya diperintah untuk menyampaikan wahyu ini dari Allah. Kalau penjelasannya maksudnya saya tidak tahu gitu ya. Tapi saya berjanji akan segera menyampaikan kepada engkau ya Rasul setelah saya nanti tanya kepada Allah. Maka ringkasnya setelah malaikat Jibril memperoleh penjelasan dari Allah, maka buru-buru kembali menemui Rasulullah. Nah Bapak Ibu, inilah yang penjelasan yang ini sangat berat, tetapi di bulan-bulan tertentu ringan. Apalagi ini di bulan Syawal. Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, Allah memerintah kepada engkau dan kepada umat engkau 3 hal yang ini menjadi sendi tingginya akhlak seseorang.
Jadi kalau bisa mengamalkan ini menjadi orang yang berakhlak sangat-sangat mulia. Yang pertama, Allah memerintah kepada engkau dan umat engkau untuk menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Bapak Ibu ini sepintas sederhana. Jadi menyambung silaturahmi kepada orang yang betul-betul memutus. Kalau di bulan Syawal saya tadi matur, itu kalau kita berkunjung kepada orang lain itu akan sangat mudah. Apalagi berkunjung kepada teman saudara yang biasa berkunjung, itu sangat mudah ya, namanya kunjungan balasan gitu ya. Mungkin yang rumahnya condong atau rumahnya Bantul keraya-raya ke sini karena ada keterikatan dan pernah saling mengunjungi sangat mudah. Tetapi kalau mengunjungi orang yang jarang berkunjung atau tidak pernah berkunjung ke tempat kita, itu sudah agak berat. Ono ya atau mono bisa dilarani misalnya itu sudah agak berat. Apalagi berkunjung kepada orang yang betul-betul memusuhi kita, memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau itu betul-betul memutuskan tali silaturahmi, mungkin ada alur darah atau mungkin pertemanan yang itu ada gap terus memutus, kita kok mengunjungi, itu hal yang tidak mudah. Mau untuk pintunya saja itu barangkali sudah mikir gitu ya, sudah mikir. Tapi kembali kalau di bulan Syawal ketika ngetuk pintunya, gue ngopor ini misalnya tuh, Arab silaturahmi itu kan ada alasannya, Arab dagangan dan sebagainya itu ya, itu sangat mudah. Maka ternyata yang pertama itu Allah memerintahkan agar kita menyambung silaturahmi kepada orang yang jelas-jelas memutuskan. Khudhil afwa itu kan berlakulah pemaaf. Orang yang memutuskan silaturahmi itu membuat kesalahan, maka ini adalah intinya kita harus memaafkan orang yang berbuat kesalahan seperti itu. Yang kedua, ya Rasulullah, Allah memerintah kepada engkau dan umat engkau agar mau memberi kepada orang yang jelas-jelas bakhil kepada engkau. Ya. Jadi ini juga sederhana tetapi tidak mudah. Kalau kita memberi kepada tetangga, kepada teman yang biasa mungkin memberi kalau berangkat atau pergi jauh mesti memberi oleh-oleh, terus kita suatu saat memberi kepada orang yang biasa memberi, itu sangat mudah. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, itu ternyata butuh usaha. Apalagi memberi kepada orang yang jelas bakhil, orang yang jelas kikir ya. Kalau mungkin di masyarakat misalnya rumahnya berimpitan gitu ya, punya tanaman mangga yang buahnya banyak, itu mungkin condong ke rumah kita, buahnya banyak ya, pas panen sama sekali tidak diberi gitu. Mungkin batin gitu ya, kalau yang gede-gede panen apa ora diterima, nek wis mateng apa ya, ternyata sampai matangnya sampai mungkin sebulan tidak dikasih, itu kita mungkin batin ya, cutil banget padahal mentiung dan sok-sok itu tak ciput tak keneke, pas panen belas tidak diberi. Nah kita suruh memberi kepada orang yang bahkan tidak pernah memberi kepada orang tersebut, itu ternyata bukan pekerjaan ringan. Tapi kalau bisa seperti itu, ini tadi menjadi sendi tingginya akhlak seseorang di situ. Kalau kita memberi ya pemberian balasan itu mudah itu ya. Memberi kepada orang yang tidak punya itu ya mungkin mudah. Kalau memberi kepada orang yang jarang memberi, bahkan tidak mau memberi, sangat pelit, itu juga tentu usahanya luar biasa. Nah yang terakhir wa'arid anil jahilin ini diungkapkan, ya Rasulullah, Allah memerintah kepada engkau dan umat engkau agar
memberi maaf pada orang yang betul-betul mendolimi engkau. Jadi meskipun tidak ada ungkapan minta maaf, tapi memaafkan. Nah ini kembali tiga hal ini kalau di luar konteks Syawalan saya yakin berat. Tapi kalau di bulan Syawal insya Allah tiga-tiganya sangat mudah kita laksanakan. Nah terkait dengan saling memaafkan, di bulan Syawal itu kan ada sebutan bulan pengakuan. Gimana? Iya, orang disalah ngaku salah, minta maaf itu ya bulan pengakuan. Jadi rom kenal selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, salah ngopo, nanti salah mengaku salah itu ya. Maka bulan pengakuan. Tapi coba di luar Ramadan itu kalau ada orang minta maaf itu malah lucu, koyo bodoh aja. Malah ya, saya minta maaf lahir batin ya saya tadi salah. Itu malah mungkin agak lucu, padahal kalau dalam tuntunan Islam itu ya ini kita bagaimana harus suka memaafkan dan minta maaf kalau salah, ini kan untuk membersihkan diri dia. Sebagai penutup mungkin ada hal yang perlu kita ambil contoh di sebuah hadis yang sangat panjang. Itu Rasulullah pada suatu hari di tengah-tengah sahabat itu ngendika, sebentar lagi ahlul jannah akan datang. Ahlul jannah itu apa? Orang yang ahli surga, yang jelas dijamin masuk surga. Maka para sahabat penasaran, coba ya. Ternyata tidak lama ada orang yang datang, orangnya itu sangat sederhana. Sama melihat, maksud yang dimaksud Rasulullah orang ini ya. Tapi ternyata di hari berikutnya itu sama. Rasulullah itu juga menyampaikan sebentar lagi nanti akan datang ahli surga. Ternyata ketika datang orang yang kemarin. Terus yang berikutnya sampai 3 kali. Maka Ibnu Umar itu kan penasaran. Orang ini keistimewaannya apa? Kok oleh Rasulullah disampaikan bahwa ini adalah ahli surga ya. Maka Ibnu Umar dalam hadis itu diingatkan mau menyelidiki orang tadi itu tidak tanggung-tanggung. Jadi tidur di rumahnya, minta izin tidur di rumahnya karena alasan tertentu itu ya. Aku boleh orang bermalam di sini, boleh itu ya. Ternyata bertamunya itu sesuai dengan apa ya, hak bertamu itu kan 3 hari 3 malam ini. Itu sebenarnya tujuannya menyelidiki keistimewaannya apa kok dijamin Rasulullah masuk surga. Ternyata ya sholatnya biasa, komunikasinya biasa, ibadahnya biasa itu ya. Sampai di hari terakhir itu pamit, Ibnu Umar itu pamit, baru terus terang saya sebenarnya bermalam di sini ini tidak ada tujuan apapun kecuali saya itu sebenarnya pengen mengetahui rahasianya apa. Rasulullah kok menyampaikan 3 kali itu bahwa kamu itu adalah termasuk ahli surga. Tapi saya tidak mendapati keistimewaan pada dirimu. Sholatnya sholat malam biasa, terus sholat yang lain juga biasa, amalan yang lain biasa gitu. Maka ternyata Bapak Ibu, setelah Ibnu Umar cerita seperti itu, tuan rumah itu baru bilang, saya itu memang tidak ada keistimewaannya. Ya barangkali saya itu punya sesuatu yang barangkali itu dianggap kebaikan. Jadi ternyata sahabat tadi itu menceritakan bahwa saya setiap mau tidur itu menghilangkan perasaan pikiran yang saya alami selama dari pagi sampai mau tidur itu. Orang yang berbuat apapun terhadap saya sudah tidak saya anggap, saya maafkan. Jadi tidak ada rasa sedikit pun kebencian, dendam dan lain sebagainya dalam dirinya. Itu yang dipendam gitu ya. Pokoknya sudah diloski, sudah dimaafkan itu ya. Itu sederhana, tetapi ini tidak mudah juga. Maka ini senada dengan ini kan, kalau dalam sekolahan itu ya, mungkin sering cerita pada suatu hari guru itu menugaskan ke murid-muridnya, anak-anak besok tolong membawa kantong semuanya.
bisa kantong plastik, kantong apapun yang itu bisa diikat, bisa dikalungkan ke tubuh kalian yang itu bisa untuk wadah gitu ya. Maka setelah sampai di sekolahan, Pak Guru itu menjelaskan, baik anak-anak, kamu kan selama ini sudah bergaul dengan teman-temanmu, ada yang temannya baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat atau jelek kepada kamu. Tolong kamu ingat-ingat, selama kamu di kelas 8H ini hampir 1 tahun, mungkin Pak Inal ini coba kamu ingat-ingat, guru temanmu yang pernah berbuat salah kepadamu, itu kamu ingat-ingat, kamu hitung dan kamu ambil sesuai dengan kalau itu ada beberapa buah itu ya, nanti kamu ambil. Jadi kalau kamu pernah disalahi teman kamu 5, ya kamu ambil 5, 6 orang ya 6 orang. Kalau tidak ada ya enggak ngambil. Ternyata semua maju yang merasa pernah disalahi temannya 10 kali itu ya, ngambil 10 buah kentang. Kalau itu konteksnya kentang ya, ngambil 10 buah kentang diwadai di kantongnya itu. Ada yang merasa hanya 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang tidak mengambil. Baik, semua sudah ngambil, sudah Pak. Itu nanti kamu bawa pulang, besok dibawa lagi. Ternyata itu berhari-hari disuruh seperti itu sampai yang mengambil paling banyak itu mengeluh. Ya Pak Guru, ini kentang sudah berhari-hari, masa suruh membawa terus gitu ya. Suruh membawa terus, ini kan berat-berarti saya dan ini sudah ada sebagian yang busuk ini ya, malah membuat beban. Maka guru tadi itu menyampaikan, itulah kalau kamu disalahi orang, kamu simpan, tidak kamu buang. Itu ibaratnya seperti kamu itu mewadai kentang yang nanti lambat laun akan busuk dan itu membebani diri kamu gitu ya. Maka mulai sekarang kalau kamu disalahi orang atau salah kepada orang, jangan disimpan. Ini sekalian ya. Nah ini agaknya juga hal yang baik. Kembali ke hadis tadi itu, sahabat itu mendapat predikat ahli surga, ternyata berusaha setiap mau tidur itu menghilangkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah pada orang lain itu untuk membersihkan diri, dan itu menjadi kebiasaan setiap hari.